Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dzunub wa tuslihu bihal qulub wa tantariqu bihal usub wa talinu biha su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Pemirsa Ariba TV yang dirahmati oleh Allah, kembali lagi bersama kami di acara Hikmah Ramadan. Nah, di sini Al-Fakir akan membahas tentang apa-apa yang membatalkan di bulan suci. Apa-apa yang membatalkan puasa. Apa-apa yang membatalkan. Karena berhubung sekarang kita di bulan Ramadan, kita harus tahu apa saja yang membatalkan daripada puasa. Nah, daripada hal-hal yang membatalkan puasa itu ada 11 di dalam kitab Yaqutun Nafis. Nah, di sini Al-Fakir akan membahas daripada satu persatu apa saja yang membatalkan puasa. Yang pertama daripada membatalkan puasa adalah duhulul ain ila ma yusamma jawfan min manfad maftuh. Nah, yang pertama daripada membatalkan puasa adalah masuknya suatu benda daripada apa-apa yang dinamakan jawf. Jawf itu adalah rongga yang terhubung ke dalam otak dan di dalam maidah. Al-maidah adalah lambung. Nah, min manfad maftuh, daripada lubang-lubang yang terbuka. Nah, di sini dukhulul ain, maka kharaja bihi yang daripada selain daripada ain adalah apa? Al-athar, yaitu bekas. Nah, karena bekas bukanlah ain, bukanlah benda, tidak terlihat. Nah, seperti apa? Qat'an, seperti kita mencicipi rasa. Warih, angin. Angin tidak tampak. Nah, maka itu dinamakan daripada ain. Ta'am, rasa. Seperti kita mencicipi makanan, maka karena itu hukum daripada mencicipi makanan itu adalah makruh. Asalkan bukan daging yang dimakan, tapi rasanya doang. Nah, merasakan itu hukumnya tidak membatalkan puasa, tapi hukumnya makruh. Nah, karena mencicipi daripada rasa itu bukan ain, hanya asar saja. Nah, fala yuftiru bihi in wasala ila jawf. Maka tidak membatalkan apabila kita merasakan. Atau contoh kita gini, kita minum jamu. Jamu ma'ruf rasanya seperti apa? Jamu pahit rasanya. Pahit. Selesai daripada sahur kita minum jamu untuk kesehatan kita. Sudah bersih dari mulut, tapi rasanya masih ada. Sehingga ketika berbuka puasa, kita masih merasakan rasanya jamu. Gimana hukumnya? Tidak apa-apa. Karena N-nya sudah enggak ada, tapi hanya sisa daripada asarnya saja. Illa ma yusamma jaufan. Nah, ketika sudah masuk N ini dan dia sampai kepada jauf, yaitu lambung atau otak, maka ini bisa membatalkan daripada puasa. Wa in lam takun fihi quwwa takhillul ghada wal dawa. Kabatin udun wa batin anaf wa batin ihlin. Nah, mana jauf ini gimana? Yaitu apabila kita masuk daripada 5 lubang. 5 lubang itu apa saja? Yaitu 2 telinga. 2 telinga, kemudian hidung, kemudian mulut, terus kemudian kemaluan depan dan kemaluan belakang. Maka kalau kita seandainya renang atau mungkin wudu, masuk air ke hidung atau masuk air ke telinga, atau ketika renang masuk air itu ke kemaluan belakang kita, itu membatalkan puasa. Tapi di sini ada khilaf daripada Imam Ghazali. Beliau mengatakan, Imam Ghazali ini adapun lubang telinga itu bukan termasuk daripada manfaat maftuh. Karena Imam Ghazali berikhtiar lubang telinga itu tidak tersambung kepada al-ma'idah wa dihin, tidak tersambung kepada lambung dan otak. Sehingga menurut Imam Ghazali apabila sesuatu masuk ke dalam telinga tidak membatalkan puasa. Nah, ini adapun pendapat Imam Ghazali adalah lemah di dalam madhab tapi kuat di dalam dalil. Nah, jadi kita seandainya kalau kita nggak sengaja masuk ke telinga kita ketika wudu, mungkin kita bisa mengambil daripada qaulnya Imam Ghazali. Nah, itu yang pertama daripada membatalkan puasa, masuknya suatu benda kepada jawf, yaitu kepada lambung atau otak. Nah, kalau otak gimana? Contohnya kalau kemasukan ke otak ya, kita seandainya renang, kemudian kemudian kepala ini terasa seperti sakit karena itu air masuk ke dalam hidung sehingga kepala terasa sakit. Nah, itu menunjukkan bahwasanya ada yang sesuatu yang masuk ke dalam otak kita. Nah, seperti itu membatalkan daripada puasa.
Yang kedua daripada yang membatalkan puasa adalah al-qai', muntah. Nah, kalau muntah ini dalam kurung muntah yang disengaja. Tengah-tengah puasa kita sogrok nih mulut tangan kita ke mulut kita dengan niat supaya muntah. Nah, kalau udah masukkan tangan ke dalam mulut kemudian muntah, maka membatalkan puasa karena muntahnya disengaja. Adapun kalau muntah yang tidak disengaja, maka tidak membatalkan puasa. Oke, lanjut. Nah, adapun yang ketiga daripada membatalkan puasa adalah jima. Nah, jima ma'ruf, jimanya berhubungan suami istri atau mungkin berhubungan laki dan perempuan, bukan suami istri. Naudzubillah min dzalik, zina. Ini membatalkan daripada puasa. Loh, ini istri saya. Tetap walaupun itu istri kamu nggak bisa menjima istri kamu ketika dalam keadaan berpuasa. Sabar dulu, nunggu sampai maghrib. Nah, kalau seandainya nanti kamu jima di tengah-tengah bulan Ramadan, tengah-tengah puasa, maka batal dan nanti wajib membayar kafarah. Nah, jangan ya, kita tahan dulu sampai maghrib, baru nanti kita datangi istri kita. Nah, kemudian membatalkan daripada yang keempat, daripada mubtilatu shaum, yaitu khurujul mani bimubasharati bisahwa ma'al amdi wal ikhtiyari wal ilmi bitahrimi fi kulli. Nah, dan ini banyak nih kejadian untuk suami dan istri, banyak kejadian seperti ini terjadi hingga membatalkan puasa, yaitu keluarnya mani karena sebab mubashar bisahwa. Langsung kita menempel istri kita, entah kita mencium istri kita atau memeluk istri kita. Bimubashar bisahwa, dia memeluknya dengan sahwat. Wa in kana ma'ahu ha'il, walaupun di suami dan istri itu ada ha'il, pakai baju, ada hal yang menghalangi daripada dua kulit mereka, tapi dia meluknya, mubasarahnya itu dengan syahwat sehingga keluar mani, dan dia tahu hukum daripada keluar mani dengan mubasar bisahwat adalah membatalkan puasa dan tahu dengan keharamannya, maka ini membatalkan puasa. Ma'al amdi, dengan sengaja, wal ikhtiyar, dengan sukarela, tidak dipaksa. Kalau seandainya tidak sengaja, maka royat saja, nggak masalah, nggak sengaja. Atau bighairi ikhtiyar, atau dipaksa. Mungkin apa? Ini gambarannya untuk perempuan mungkin. Dipaksa. Akhirnya melakukan jima. Nah, apabila dalam keadaan terpaksa, maka ini tidak membatalkan puasa. Diancam atau digimanakan, itu tidak membatalkan daripada puasa. Lanjut. Nah, dan adapun yang membatalkan selanjutnya adalah wal junun walau lahdatan. Tengah-tengah puasa kita kepikiran utang, kepikiran apa, sehingga banyak pikiran akhirnya menjadi gila. Nah, tapi dalam kurung jununnya ini yang tidak disengaja. Adapun kalau gila karena disengaja, itu tidak bisa, tetap membatalkan puasa. Adapun gila yang tidak disengaja, maka itu tidak membatalkan puasa. Contoh yang gila yang disengaja gimana? Dia sengaja makan obat-obatan supaya dia gila. Ana kepingin gila supaya ana terlepas dari hukum syariat. Nah, hal yang seperti ini walaupun dia gila di tengah puasa dan dia sengaja dengan kegilaannya dia, maka dia tetap membatalkan puasa. Bikhilaf kalau seandainya gilanya tidak disengaja, entah karena kecelakaan atau mendengar kabar yang tidak enak, kabar duka dari mana sehingga kepikiran, sehingga dia gila, maka ini tidak membatalkan puasa. Wa syukur wal igma in ta'adda bihima walau lahdatan. Begitu pula jika lo seandainya dia itu mabuk, tengah-tengah puasa mabuk, gimana gambarannya? Nah, ketika tengah-tengah puasa mabuk, gambarannya mungkin ketika sahur dia lagi minum-minuman keras ketika sahur, sehingga ketika tengah-tengah Ramadan dia menjadi mabuk. Nah, mabuk yang seperti ini itu hukumnya membatalkan puasa. Wal igma, nah, dan juga apa? Pingsan yang disengaja. Contohnya apa? Kita minum obat tidur ketika sahur dengan niatan supaya nanti tengah-tengah puasa pingsan, biar enak ya, biar ringan puasanya. Maka gimana? Hal yang seperti ini membatalkan puasa karena dia dengan sengaja
mabuk dan pingsannya. Kalau seandainya mabuk dan pingsannya tidak disengaja, maka di sini labas. Maka di sini tidak membatalkan puasa. Nah, jadi di sini kalau dia itu sengaja dengan kegilaannya, dengan mabuknya, dengan dengan pingsannya dia sengaja, maka di sini membatalkan daripada puasa. Walau lahdatan, di sini dibilang walau lahdatan, walaupun hanya sebentar saja. Gila sebentar, atau pingsan sebentar, atau mabuk sebentar. 1 menit, saya 1 menit saja pingsan, tetap membatalkan puasa. Saya 1 menit saja mabuk, tetap membatalkan daripada puasa. Karena dia mabuk, pingsan, dan gilanya disengaja. Kalau tidak disengaja, maka walaupun sampai kapanpun nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Nanti itu ada khilaf di sana. Au amma jami'an nahar. Nah ini dibahas ya. Di sini kalau amma jami'an nahar, kalau dia itu seluruhnya jami'un nahar, ketika siang dia pingsan dari sholat subuh sampai maghrib, dia pingsan, gak sadarkan diri, atau dia mabuk, gimana hukumnya? Tetap membatalkan daripada puasa. Membatalkan puasa. Nah, kalau menurut Ibn Hajar, nah seperti ini. Beliau ada khilaf di antara 2 kitabnya, di Tuhfa wal Irsyad dan juga Imam Romli ya, di Irsyad juga. Di situ Ibn Hajar mengatakan kalau seandainya dia ghairul amad jami'un nahar, kalau seandainya dia mabuk atau pingsannya dengan tanpa disengaja, tapi jami'un nahar, tapi dia pingsannya sehari penuh, maka lam tabtul, maka tidak membatalkan puasa. Tapi di dalam makalah yang lain Ibn Hajar mengatakan apa? Kalau seandainya al-amad fi ba'din nahar lam tabtul. Kalau seandainya dia sengaja tapi tidak sampai jami'un nahar, lam tabtul, tidak membatalkan. Dia gila dengan sengaja, tapi kegilaannya tidak sampai sehari, sebentar saja, 1 jam 2 jam, kemudian sadar kembali. Menurut Ibn Hajar yang di kaul yang kedua, itu lam tabtul, tidak membatalkan. Nah, tapi beliau mengakidkan lagi, gimana yang membatalkan, yaitu apabila amad fi jami'in nahar, apabila dia itu sengaja dengan pingsannya atau dengan mabuknya atau dengan kegilaannya, dan di dalam kesengajaan itu sampai fi jami'in nahar, sampai 1 hari penuh, maka batal daripada puasanya dia. Kalau menurut Imam Romli, indah Imam Romli, idza kulli syakr wal igma' fi jami'in nahar batalat walau ghairu amad. Apabila daripada mabuk dan pingsannya itu jami'un nahar, maka batal. Walaupun pingsan dan pingsan dan mabuknya itu tidak disengaja, tapi dia 1 hari penuh pingsan dan mabuknya, itu membatalkan puasa indah Imam Romli. Adapun katanya Ibn Hajar gimana? Apabila dia amad fi jami'in nahar baru dikatakan batal. Apabila dia sengaja dan sehari penuh, maka itu dikatakan, nah, menurut Ibnu Hajar itu adalah membatalkan daripada puasa fi jami'in nahar. Oke, lanjut kita. Dan kemudian yang membatalkan daripada puasa, naudzubillah min dzalik, adalah riddah, yaitu keluar dari agama Islam, murtad. Nah, dia tengah-tengah puasa murtad, saya nggak kuat, saya kepengin murtad aja, pengen makan dulu terus Islam lagi, nggak boleh. Saya pengen makan bakso doang, saya kepengin minum es degan doang, murtad dulu sebentar, kemudian puasa lagi masuk Islam, nggak bisa. Kalau orang murtad, walaupun dia tidak makan, tidak apa, tetap melakukan daripada rukun-rukun puasa, nggak memasukkan nggak makan sesuatu, nggak minum sesuatu, tidak jima. Nah, kemudian dia ridda, di dalam murtadnya dia tetap mengamalkan daripada syarat-syarat daripada puasa, kemudian masuk Islam lagi, tetap membatalkan daripada puasa. Karena dia itu membatalkan puasanya karena pindah daripada agama. Naudzubillah min dzalik. Kemudian bagi perempuan, apabila dia puasa, tengah-tengah puasa ternyata dia haid, maka ini langsung membatalkan daripada puasa. Loh, bentar lagi puasa ini, bentar lagi buka puasa, bentar lagi iftar, tinggal 3 menit lagi. Walaupun tinggal 3 menit lagi, kalau di saat itu dia keluar darah haid, maka dia membatalkan puasa. Nah, terus gimana? Wajib qadha, karena
Kata Siti Aisyah mengatakan apa? Na'muru bi qada'i Ramadan wala bi qada'i salat. Atau kama qalat. Nah, kami para perempuan ini diperintahkan oleh Rasulullah untuk mengqada daripada puasa Ramadan, tapi tidak di dalam mengqada salat. Kalau salat gimana? Ya enggak usah diqada. Tapi kalau di dalam Ramadan ketika dia berpuasa, maka bagaimana? Maka dia wajib mengqada daripada Ramadannya. Ya, ini perempuan kalau haid. Begitu pula kalau nifas, ketika keluar darah nifas, atau ketika dia melahirkan, tinggal 1 menit lagi maghrib ini, ternyata anaknya keluar, akhirnya anaknya dinamakan Pak Maghrib. Ya seandainya seperti itu, walaupun tinggal 1 menit lagi nih, dia tapi melahirkan, maka batal puasanya dan wajib qada. Nah, ini adalah yang membatalkan 11 daripada yang membatalkan puasa. Semoga ilmu yang kita sampaikan bermanfaat bagi antum semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab.